Kali ini saya menjejakkan langkah ke wilayah timur Indonesia yang eksotis. Jailolo, Halmahera Barat menjadi destinasi cerita petualangan saya. Saya lagi ada di sungai air panas yang ada di Desa Gamtala, Jailolo, Halmahera Barat. Tapi sayangnya saya kesini hari ini bukan mau berenang di air panas, tapi saya sama Om Ocin pengen cari salah satu reptil. Namanya soa-soa atau disebutnya biawak. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Berburu soa-soa sudah menjadi tradisi turun-temurun. Biasanya, masyarakat melakukan perburuan di musim kemarau. Di saat inilah, soa-soa dipercaya keluar dari sarangnya. Meskipun datang di kala musim hujan, namun saya tetap penasaran ingin mencoba ikut berburu. Siapa tahu saya beruntung. Ini alat yang nanti bakal kita gunain buat nangkap soa-soa atau biawak. Nama alatnya cabang bobo. Jadi ini batangnya terbuat dari pohon bobo atau pohon nimpang biasanya. Kenapa dipilih ini? Karena dia tuh ringan tapi kuat. Sama dikasih ini benang nilon. Nah ini ada bulutannya. Nah ini nanti yang dimasukin ke lehernya biawak, habis itu ditarik. Wilayah hutan bakau yang lembab menjadi habitat yang sangat digemari biawak. Biawak yang kami buru kali ini adalah biawak air. Jadi bukan tidak mungkin kami bisa menemukannya di sungai saat penelusuran. Biawak air dapat tumbuh hingga 3 meter dengan berat 90 kg. Penyebarannya sangat banyak di Asia. Selain di Indonesia, biawak air juga banyak ditemui di India dan Sri Lanka. Berbeda dengan beberapa jenis biawak lain yang statusnya sudah dilindungi, jenis biawak air masih diperbolehkan untuk diburu, asalkan masih dalam cara dan jumlah yang ramah lingkungan. Seperti perburuan biawak oleh masyarakat Jailolo kali ini. Perburuan hewan ini untuk konsumsi hanya sekali-sekali. Tujuannya agar populasi hewan ini tetap terjaga. Suasananya keren, mencekam, bisa gagah, serem banget. Akhirnya saya menemukan hewan bernama latin Varanus salvator ini. Biawak yang kami lihat cukup besar, butuh kejelian mata untuk menemukannya. Karena biasanya biawak jenis ini sering bersembunyi di sela-sela batang bakau. Siang hingga sore hari merupakan waktu yang paling pas untuk berburu biawak. Hewan ini sering keluar dari sarangnya untuk berjemur. Tujuannya untuk mengontrol suhu tubuhnya. Perlahan namun pasti, Om Ocin mulai mendekati biawak. Pergerakan kami harus sangat pelan dan hati-hati. Biawak memang tidak sensitif terhadap benda bergerak, namun penciuman dan pendengarannya sangat hebat. Biawak dapat mengendus mangsanya dari jarak 2 km. Om pegang apanya Om? Taruh di air. Nah. Pegang apanya Om? Ininya ya, lehernya ya? Nah, ini dia biawaknya. Ini ukurannya lumayan besar menurut saya, sekitar 80 cm. Dan kalau dari jauh sebenarnya kita nggak gitu ngelihat karena warnanya persis sama pohon-pohon bakau jadi habitatnya. Jadi kalau mau handle atau nanganin biawak itu nggak boleh sembarangan karena dia gigitannya super kuat, sama lihat tuh cengkeramannya benar-benar kuat. Jadi emang nggak boleh sembarang orang, kalau nggak kulit kita nanti bisa luka. Bantu ya Om ya, sakit ya? Bisa. Jangan dilepas, aduh, jangan dilepas, aduh, terkejut. Pencarian kami lanjutkan. Saya menemukan biawak lagi dengan ukuran yang lebih kecil.
Namun biawak yang saya temukan berada di tempat yang lumayan tinggi. Proses menjerat dengan cabang bobo harus dilakukan dengan cepat dan cekatan agar target dapat didapat dengan cepat dan tepat. Nah ini biawaknya cengkramannya keras banget ke kayu, jadi saya tarik kayak apapun dia nggak mau lepas dari kayunya. Jadi sekarang biar Om aja yang manja terus ngambil sendiri di atas. Nggak tega nanti biawaknya kecekek. Hari sudah semakin sore, perburuan pun kami akhiri. Biawak yang telah kami dapatkan akan kami olah menjadi kuliner khas masyarakat Desa Gamtala. Jadi hari ini soa-soanya mau saya masak. Namanya adalah paniki atau gulai soa-soa. Nah ini beda, jadi tidak dikuliti dulu, tapi dicelup-celup dulu ke air panas. Nanti baru kulitnya bisa lepas. Setelah isi perut biawak dikeluarkan, barulah proses perebusan dapat dilakukan. Kulit biawak sangatlah tebal. Hal ini sebagai salah satu bentuk pertahanan dirinya dari ancaman musuh. Bahkan kulit biawak sangat digemari untuk bahan pembuatan kerajinan. Khasnya masakan Indonesia, belum mantap kalau belum pakai rempah-rempah. Apalagi yang mau saya masak hari ini adalah biawak, jadi baunya agak amis. Makanya kita pakai daun serai, daun bawang, bawang merah, bawang putih, jahe. Itu semua selain buat nambah cita rasa, sama buat ngilangin bau amisnya juga. Bawang putih, daun jeruk, dan daun bawang menjadi senjata utama dalam mengolah biawak agar bau amisnya benar-benar hilang. Seluruh bagian tubuh biawak dapat diolah dan dimakan. Namun bagian buntut yang memiliki banyak daging menjadi favorit masyarakat Desa Gamtala. Ini aromanya udah enak banget, udah mantep banget. Jadi saya yakin lah, pasti nanti biawaknya rasanya enak. Amin, doain ya. Padahal doain diri sendiri, deg-degan. Proses memasak biawak ala Desa Gamtala cukup rumit. Santan kental dan santan cair menjadi bahan andalan para mama dalam mengolah biawak. Tujuannya agar daging menjadi lembut dan kenyal ketika dimakan. Masih ada bentuk kepala biawak utuh. Ini di dalam sini, ada 2 lagi. Jadi meskipun udah dikulitin, tapi dia tuh nggak dikulitin sampai habis. Jadi masih kelihatan kalau ini tuh bentuk biawak lengkap dengan kulit-kulitnya kalau menurut saya. Aduh, saya belum makannya udah stres liatnya. Hihihi. Setelah santan cair dicampurkan ke dalam masakan, biawak harus direbus hingga kuahnya meresap ke dalam daging dan bumbu. Wah, baunya sangat nikmat. Semakin membuat saya penasaran dengan rasanya. Mengonsumsi biawak dipercaya sangat baik bagi kesehatan kulit. Kandungan minyak yang terkandung di dalam daging biawak dipercaya mampu untuk mengobati gatal-gatal dan mempercepat penyembuhan luka. Bener enak. Surprise banget. Karena rasanya ternyata enak banget. Persis kayak daging ayam tapi bagian paha. Jadi ini kesukaan saya. Apa ini karena mama ini masaknya pinter ya? Enak lah, persis kayak daging ayam.
Cerita petualangan di Indonesia rasanya kurang lengkap jika tidak menikmati kuliner lokal. Jadi kali ini, mari ikut saya bertemu suku Sahu, suku asli Teluk Jailolo. Ini adalah hari yang spesial buat masyarakat Desa Gamtala. Karena hari ini kita mau akan ada acara syukuran hasil panen selama setahun. Namanya adalah makan adat Orung Sasadu. Nah, ini ada banyak banget kulinernya. Tapi salah satu yang unik menurut saya adalah lemang. Lihat nih lagi dibuat. Lemangnya bukan lemang biasa. Lemangnya lemang nasi kembar. Kayak apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Orung Sasadu atau Pesta Makan Adat merupakan salah satu perayaan meriah yang diperingati masyarakat suku Sahu setiap tahun. Pesta ini diadakan sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Tak heran jika Orung Sasadu begitu istimewa dan selalu dinanti warga Jailolo. Karena inilah saatnya suku Sahu memulai tahun panen dengan semangat baru. Ternyata ini yang namanya lemang nasi kembar. Unik menurut saya. Kalau orang kota tuh kayak proses buat sushi, tapi ini sushi tradisional. Jadi habis ini tinggal kita langsung masukin ke bambu, habis itu dibakar. Lemang ala Jailolo menjadi menu wajib yang tak boleh absen. Dalam perayaan Orung Sasadu, sebaiknya beras untuk membuat lemang merupakan beras baru hasil panen. Selain itu, daun pisang dan bambu pun wajib dipilih dengan kualitas terbaik. Wah, lemang yang dibuat banyak sekali. Jumlahnya lebih dari 100 bambu. Ya, kali ini lemang memang harus dibuat banyak. Karena nantinya tamu yang datang bukan hanya dari satu desa, melainkan dari 4 desa besar yang ada di wilayah Jailolo. Ini cabut batang pisangnya nggak boleh langsung cepat-cepat. Karena kalau nggak tadi susunan nasi yang udah disusun pelan-pelan jadi berantakan. Sama tadi ini dalam bambu itu emang sengaja dikasih air. Nah supaya ketika dibakar nasinya mekar sempurna. Jadi rasanya sedap. Nah ini dia proses yang paling menguras tenaga. Tahap pembakaran. Lemang harus dibakar dengan bara api besar agar matang dengan cepat. Selain itu, bambu pun harus diputar terus-menerus agar lemang juga matang merata. Oke, ini ya, dipanas. Keringat bercucuran saat saya yang ikut membantu mama membakar lemang. Rasanya seperti masuk ke oven panas. Hehehe. Selain diputar, saat sudah setengah matang, lemang harus dibalik posisinya agar air yang keluar tidak mengenai bagian tubuh. Ini artinya saya dan mama harus ekstra hati-hati. Selama ini kalau masak pakai bambu buat ngeluarin makanan, biasanya bambunya itu dipotong jadi 2. Ternyata di sini enggak, ada alasannya kenapa batang pisangnya itu dibuat sengaja panjang. Jadi kayak gitu, tinggal ditarik, jadi nggak perlu capek-capek buat motong bambu. Unik juga ya, kenapa nggak dari dulu aja ya saya kayak gitu, jadinya nggak susah. Upacara Orung Sasadu wajib dilakukan di rumah adat. Rumah ini menjadi tempat masyarakat suku Sahu berkumpul untuk bermusyawarah, berdoa, dan juga mengadakan pesta. Rumah adat di Desa Gamtala sudah ada sejak tahun 1920. Meskipun sudah hidup di zaman modern, namun suku Sahu tetap mempertahankan bentuk tradisional rumah adat seperti zaman nenek moyang mereka. Hal ini tak lain sebagai bentuk penghormatan suku Sahu kepada leluhur.
Upacara makan adat Orom Sasadonya sudah mau dimulai dan saya seneng banget karena boleh dapat kehormatan pakai baju adatnya mereka, tapi berarti ada tugas tambahan. Saya harus ngebantu menata meja. Dan ini nih, pakaian yang wajib harus ada lawe siap. Jadi sebelum dimulai, saya mau lanjutin siap-siap dulu. Orom Sasado selalu dilakukan pada malam hari ketika masyarakat suku Sahu sudah selesai beraktivitas. Tifa berukuran besar pun disiapkan untuk mengiringi acara makan yang akan berlangsung semalaman. Kepala adat wajib memakai baju tradisional, sedangkan warga lainnya haruslah memakai pakaian terbaik mereka. Wow, Lili! Wow, Lili! Wow, Lili! Wow, Lili! Resmi upacaranya makan adat rame-ramenya dibuka juga. Suasana ramai dan hangat langsung terasa. Canda tawa dan senda gurau memenuhi rumah adat suku Sahu. Makan pun wajib banyak. Mereka percaya makan sebanyak apapun rasa kenyang tidak akan datang selama masih berada di dalam rumah adat. Tempat duduk laki-laki dan perempuan pun dipisah. Laki-laki berada di sisi bagian kanan, sedangkan perempuan berada di bagian kiri. Nah ini ada yang beda, jadi lemang yang di meja tinggi itu sengaja nggak dipotong-potong, tapi lemang yang di sana itu sengaja dipotong-potong. Pembedanya adalah karena di sini itu buat para tetua-tetua warga di sini yang pakai baju adat, tapi kalau di bawah khusus buat pendatang, buat para tamu. Terus ikuti jejak saya, jejak petualang. Semakin malam semakin meriah. Selesai makan, alunan musik tarian terdengar. Tanpa dikomando, para mama langsung bergerak untuk menari. Tarian ini disebut salai. Tarian wajib setiap upacara Orom Sasado dilakukan. Laki-laki bertugas bermain musik, sementara para mama wajib menari. Saya pun tidak mau ketinggalan untuk larut dalam keceriaan. Makan udah kenyang, perut udah kenyang, tari-tarian, jalan terus sampai pagi. Mama-mamanya nari-nari, ini saya berusaha ikutin gerakannya, tapi kayaknya salah deh. Bener gak, Ma? Seru banget! Aduh, gimana? Aduh. Saya langsung terhanyut dengan gerakan tarian ini. Gerakannya sederhana namun syarat dengan makna. Ayo. Jadi gerakan tariannya nggak sembarangan. Gerakannya ini mengikuti ketika mereka panen di sawah. Mencangkul, melempar kayu. Gerakan-gerakan simpel jadi tarian bagus. Satu kata untuk upacara Orom Sasado, tak akan terlupakan.